Nama saya Sunutriyono. Saya salah satu orang yang dimutasi atau dialih tugaskan di luar Pulau Jawa, tepatnya di Sulawesi. Jauh dari kampung halaman saya. Awal-awal berada di sini, yang saya sadari adalah untuk bekerja dengan maksimal, saya harus mempelajari bahasa orang sini supaya informasi yang saya terima dan yang saya berikan bisa dipahami dengan baik. Walaupun butuh banyak waktu, tapi nggak apa-apa, saya akan terus berusaha. Saya Ramadan, posisi sebagai koordinator SIM. Sebagai koordinator SIM, saya lebih banyak buat planning pengiriman ke toko-toko Alfamart. Di depan komputer olah-olah data dan koordinasi ke vendor pengiriman. Tapi tidak jarang juga, saat loadingan menumpuk, saya juga ikut bantu. Di situ saya merasa balik lagi kayak jadi bawahan gitu ya. Capek iya, peringatan iya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting proses kerja tidak terhambat dan tim saya tetap produktif. Saya dinasnya di admin warehouse. Ya, bantu-bantu nyiapin data-data lah gitu. Kadang tim saya juga saya delegasikan untuk nyiapin data. Bagi-bagi tugas biar deadline-nya pas. Menurut saya, pekerjaan ini lumayan banyak tantangannya ya. Mulai dari pusing banyak data yang harus disiapkan. Ada data report, data closing, data requestan, data banyak lah pokoknya ya. Kadang sakit kepala juga. Jadi terkadang ya saya juga suka ngajak tim saya untuk bercanda-canda lah gitu ya. Saya Irwanto, saya senang menjadi bagian dari Alfamart. Sebagai koordinator receiving, pasti ada kendala yang saya hadapi belakangan ini. Mulai dari target inventory BS yang belum tercapai dan proses kerja yang belum maksimal. Maka dari itu perlu evaluasi kembali dan atur strategi untuk mencapainya. Gak mudah bagi saya, tapi saya yakin bisa. Capek, lelah, sakit, sudah pasti. Tapi berjuang adalah sesuatu yang lebih pasti lagi. Sebagai seorang coach, saya tugasnya mengembangkan potensi sumber daya manusia di perusahaan ini. Mengajari mereka hal teknis, menegur jika masih ada proses kerja yang salah, sampai melihat siapa yang sangat berpotensi untuk diperjuangkan agar naik jabatan. Tapi terkadang banyaknya jadwal mengisi training membuat saya lelah banget dan harus bisa mengatur waktu dengan baik. Walaupun sudah lumayan teratur, tapi sebagai coach, saya akan terus belajar. Nama saya Egi. Jadi koordinator perempuan pertama di tempat saya bekerja tuh kayak ada rasa bangga banget gitu ya. Puji Tuhan, jadi bisa membuktikan ke orang lain kalau perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi kesan saya sebagai atasan perempuan tuh banyak banget. Dulu sering diremehin, dipandang sebelah mata, sampai dianggap tidak kuat untuk memikul pekerjaan yang berat. Kasihan kan? Memanage sebuah tim merupakan sebuah tanggung jawab utama bagi seorang pemimpin. Sebagai seorang leader, saya harus terus memonitoring semua pencapaian tim secara intensif. Apakah sudah capai target? Apakah sudah memaksimalkan potensi yang ada? Apakah sudah meminimalkan resiko pekerjaan? Semua harus dipastikan dan saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi saat berita duka dari keluarga datang berkali-kali, itu yang membuat saya hampir menyerah. Rasanya pengen mulai kerja jadi tidak nyaman dan banyak pikiran. Logistik adalah sebuah divisi yang sudah saya tekuni sejak lama. Di divisi ini, saya diamanahkan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola sebuah gudang dengan baik. Segala teknisnya saya akan diskusikan dengan tim koordinator yang incas di posisinya masing-masing. Kami coba diskusi mengambil keputusan yang terbaik untuk perbaruan proses kerja, memaksimalkan capaian target, sampai detail membahas mengenai pengelolaan lingkungan gudang itu sendiri. Namun, ada kalanya sesekali realisasi tak seindah ekspektasi. Itu yang membuat saya harus muter otak, mencari plan A, plan B, bahkan plan C.
Ditambah lagi dengan posisi saya saat ini dinas di luar pulau, ada kalanya rindu kampung halaman dan ingin cepat balik ke kota asal. Jika dibilang rindu, ya sangat rindu, berat sekali, tapi atas prinsip profesionalisme semua tetap harus dilewati, karena ya itulah challenge terbesarnya. Walaupun Pengalaman saya bekerja banyak suka dukanya. Apapun itu, akan terus saya lakukan. Demi untuk Dan karena keluarga.